Selamat datang di channel Lingkaran Pion. Di video kali ini kita akan membahas jebakan catur yang dimainkan oleh pecatur legendaris Grandmaster Adolf Anderssen. Perlu diketahui bahwa Grandmaster Adolf Anderssen pernah menjuarai turnamen catur dunia di London, Inggris yang terjadi pada tahun 1851. Dan beliau adalah pecatur yang pernah pertama kali mencapai elo rating 2600 di Jerman, sehingga pada masanya beliau dikagumi sebagai pecatur dunia dengan tingkat kombinasi dan akurasi yang cukup tinggi. Seperti apa permainannya? Langsung saja mari kita mulai. Jebakan pertama. Pada jebakan pertama ini perlu diketahui bahwa Adolf Anderssen bermain sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dilanjutkan dengan putih gajah ke B5 mengancam kuda. Anderssen melangkahkan kuda ke D4 menawarkan pertukaran. Putih menerima pertukaran dengan kuda sikat kuda, pion sikat kuda. Selanjutnya putih melangkahkan gajah ke C4 mengancam pion lemah F7. Direspon dengan kuda ke F6, pion maju ke E5 ancam kuda. Anderssen tidak mengamankan kudanya, akan tetapi memajukan pion D7 dua langkah ke D5 dan ancam gajah. Jika pion sikat kuda, maka pion sikat gajah, dan jelas pertukaran terjadi, dan pada posisi ini dua pion di petak tengah sangat menguntungkan bagi Anderssen. Putih menolak pertukaran dengan mengamankan gajah mundur ke petak B3. Dan dari sinilah jebakan tingkat dewa yang dimainkan oleh Adolf Anderssen dengan melangkahkan gajah melesat ke G4 seter menteri dan membiarkan kuda tetap diancam pion E5. Jika menteri sikat gajah, maka jelas kuda sikat menteri. Oleh sebab itu, langkah terbaik pemain putih dengan memblokir serangan pion maju ke F3 sekaligus ancam gajah. Direspon dengan kuda lompat ke E4 dengan tujuan membuka ruang menteri untuk melakukan skak di petak H4. Di langkah ini, mari kita perhatikan. Jika pion sikat gajah, maka menteri ke H4 skak. Jika raja bergeser ke F1 atau E2, maka menteri ke F2 dan jelas skakmat terjadi. Dan jika pion maju menutup, maka kuda sikat pion, pion sikat kuda, dan benteng tewas disikat menteri, dan sudah jelas pada posisi ini hitam diunggulkan. Kita kembali ke permainan. Di sini pemain putih tidak memakan gajah dengan pion, melainkan melakukan rokade pendek dengan gajah dan kuda masih dalam ancaman pion F3. Anderssen melakukan langkah berian lagi dengan memajukan pion ke D3 dengan tujuan untuk membuka ruang gajah melakukan skak di petak C5. Pemain putih masuk ke dalam jebakan Batman dengan pion sikat gajah sehingga gajah melesat ke C5 skak, raja geser ke H1, Anderssen mengobarkan kuda ke G3 skak, langkah paksa pion sikat kuda dan menyebabkan pertahanan putih terbuka dengan 3 pion menumpuk. Permainan dilanjutkan dengan menteri ke G5 ancaman skakmat di petak H6. Jika dilihat dari segi komposisi perwira, sudah jelas putih diunggulkan dengan perbandingan perwira 6 berbanding dengan 4. Akan tetapi 5 perwira pemain putih tidak bisa berbuat banyak dan masih tertidur pulas di posnya masing-masing. Kita kembali ke permainan. Langkah terbaik dari pemain putih yaitu dengan benteng ke F5 seter menteri sekaligus memblokir skakmat di peta H5 jika menteri ke H6. Pion maju 2 langkah ke H5. Jika benteng sikat menteri, maka pion sikat pion dan open skak terhadap benteng. Benteng menutup dan jelas benteng sikat benteng dan skakmat. Di posisi ini direspon oleh pemain putih pion sikat pion, menteri sikat benteng, pion maju ke G4 seter menteri, benteng sikat pion skak, langkah paksa pion sikat benteng, menteri ke E4 ancaman skakmat di peta H4.
Menteri ke F3 menawarkan pertukaran dan Anderson di sini menolak pertukaran. Menteri ke H4 skak, langkah paksa menteri menutup. Menteri ke E1 skak, raja naik ke H2, gajah ke G1 skak, terpaksa raja balik ke kandang. Gajah ke F2 open skak oleh menteri, raja terpaksa naik lagi ke H2, dan akhirnya permainan berakhir dengan menteri ke G1 skak mat. Jebakan kedua. Pada jebakan kedua ini, Adolf Anderssen bermain sebagai putih. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4 ancam pion lemah F7, gajah ke C5 juga mengancam pion lemah F2. Dan lagi-lagi langkah di luar nalar, Anderssen mengorbankan pion maju 2 langkah ke B4. Tentu saja karena gratisan, gajah sikat pion. Pion maju ke C3 mengancam gajah, gajah mundur ke A5, dilanjutkan dengan pion maju ke D4 menawarkan pertukaran. Tawaran diterima dengan pion sikat pion. Anderssen melakukan rokade pendek. Direspon oleh hitam, pion terus maju ke D3. Di sini Anderssen tidak memakan pion D3 dengan menteri. Akan tetapi menteri ke B3 menambah ancaman pion F7 2 kali. Menteri ke F6 melindungi pion F7, dilanjutkan dengan pion maju ke E5 seter menteri. Menteri geser ke G6, benteng geser ke E1 menguasai senter tengah sekaligus menjaga perlindungan pion E5 2 kali dengan kuda. Dilanjutkan dengan kuda ke E7 amankan raja, gajah ke A3, pion maju ke B5 ancam gajah, menteri sikat pion, benteng geser ke B8 seter menteri, menteri mundur ke A4, gajah mundur ke B6. Permainan dilanjutkan dengan kuda ke D2. Hitam melakukan pengembangan perwira dengan gajah ke B7 dengan tujuan selanjutnya menginginkan pion lemah G2. Direspon dengan kuda ke E4, hitam menteri ke F5, gajah sikat pion D3, menteri geser ke H5. Pada posisi ini, Anderssen mengaktifkan trik jebakan dengan mengorbankan kuda lompat ke F6 skak sekaligus seter menteri. Langkah paksa dari pemain hitam dengan pion sikat kuda. Pion sikat pion dan ancam kuda sehingga nantinya kuda ini akan dipastikan tewas karena open skak terhadap benteng jika bergeser. Dilanjutkan dengan pemain hitam benteng ke G8 ancam pion lemah G2 yang nantinya jika menteri sikat kuda akan terjadi open skak oleh benteng. Sebenarnya serangan dari pemain hitam ini juga sangat berbahaya. Jika salah langkah maka akan terjadi skak mat. Akan tetapi Anderssen juga memiliki langkah yang sangat brilian dengan membuat jebakan tingkat dewa, yaitu benteng geser ke D1, menteri sikat kuda dan ancaman skak mat di petak F1 dan G1. Dan dari sinilah skakmat cantik yang akan ditunjukkan oleh Adolf Anderssen dengan benteng melesat sikat kuda skak, kuda sikat benteng, dilanjutkan dengan menteri sikat pion D7 skak. Jika raja geser ke peta F8, maka menteri sikat kuda skakmat. Sehingga langkah paksa raja sikat menteri dan lagi-lagi menteri dikorbankan. Dilanjutkan dengan gajah ke F5 double skak dengan benteng. Ternyata inilah alasan Anderssen tadi melangkahkan benteng geser ke D1 untuk membuka ruang skak. Ini adalah perhitungan yang di luar nalar dan luar biasa. Selanjutnya raja memiliki dua opsi untuk kabur, yaitu ke peta C6 dan peta E8. Jika raja ke C6, maka gajah ke D7 dan skakmat. Pada pertandingan aslinya, raja ini ke E8, gajah melesat ke D7 skak, raja geser ke F8, dan akhirnya skakmat cantik tercipta dengan gajah sikat kuda skakmat. Inilah jebakan catur mematikan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Grandmaster Adolf Anderssen dengan kombinasi dan akurasi yang di luar nalar. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipraktikkan dalam bermain catur. Sekian video kali ini,
Dukung terus channel Lingkaran Pion ini dengan menekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Lingkaran Pion.